Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam leadership. Saya, AKBP Miftah Hadi, dalam sore hari ini akan memandu podcast Leader Branding kali ini. Di depan kita sudah ada beberapa narasumber. Ada mahasiswa atau Serdik Latif, ada Serdik Tatas, Serdik Ahdi, dan Serdik Gusti. Nah, kebetulan para narasumber ini berasal dari Pokjar yang sama, yaitu Pokjar 6. Tema yang akan kami bahas pada Leader Branding kali ini adalah mengenai democratic policing. Jadi konteksnya, democratic policing ini adalah sesuatu yang saat ini masih bersifat konsep, artinya belum banyak terimplementasikan di tingkat tataran lapangan atau operasional. Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa kita lihat dari konsep policing, bahwa policing itu tidak hanya dilakukan oleh polisi, tetapi juga bisa dilakukan oleh stakeholder. Konteks ini kita melihat dari pendapat Bailey bahwa semua orang itu bisa melakukan penanganan masalah sosial. Nah, setiap tindakan itu disebut dengan policing. Nah, demokratik sendiri itu kita lebih condong kepada sistem yang ada secara demokratis. Nah, bagaimana kita melakukan tindakan kepolisian pada suatu sistem demokratis? Nah, pada saat ini banyak berbagai kegiatan itu tidak menyentuh akarnya, misalnya pemulihan masyarakat dan sebagainya belum terukur secara jelas, artinya partisipasi masyarakat atau kemitraan Polri dengan masyarakat dalam melakukan penanganan masalah-masalah sosial maksud saya, itu belum terlihat secara jelas. Kenapa? Karena masyarakat saat ini masih abai terhadap masalah keamanan. Nah, kenapa masalah keamanan itu masih diabaikan oleh masyarakat walaupun mereka itu butuh? Nah, kita kembali lagi pada teori kebutuhan. Kita bisa meningkat pada rasa aman kalau kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, dalam konteks ini, democratic policing itu tidak langsung menyentuh keamanan, tetapi menyentuh pada ekosok, ekonomi, sosial, budaya. Jadi, inilah yang akan kita sentuh, teman-teman sekalian. Setiap masalah kejahatan itu akan muncul ketika ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, dan ada masalah budaya. Nah, dalam hal ini kita lihat pendapat dari berbagai narasumber kita, mulai dari Pak Serdik Latif, ya. Gimana implementasi kepolisian dalam menangani akar masalah yang berupa ekonomi, sosial, budaya yang pernah Bapak lihat, Bapak implementasikan, atau pengalaman Bapak sendiri? Silakan Pak Latif. Baik, terima kasih. Salam leadership. Untuk pengalaman kami, kebetulan saya dulu bertugas di Jawa Timur, ya. Tepatnya saya sempat pernah bertugas di Polres Sidoarjo, dan di situ di Polres Sidoarjo sendiri, ya, saat ini untuk program pemolisian masyarakat itu memang sedang digalakkan, yang mana pemolisian masyarakat ini adalah salah satu bentuk implementasi dari democratic policing. Di sini bentuk nyata implementasi yang sudah terwujud di Sidoarjo sendiri itu adalah peduli tetangga. Jadi di sini sosok Polri dalam hal ini adalah Babin Kamtibmas, itu selain dia itu memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan tugas pokoknya, dia juga berkewajiban untuk memiliki, ya, rasa tanggung jawab, empati terhadap lingkungan di wilayahnya. Di sini implementasinya adalah, jadi setiap Babin Kamtibmas yang bertugas di satu desa itu dia harus menjaga sinergitas 3 pilar. Di situ ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, dan juga kepala desa.
sinergitas ini selalu dijaga sehingga konflik-konflik kecil dalam hal ini ya, mungkin di sini ada potensi-potensi akar permasalahan, konflik sosial itu bisa diredam dengan adanya sinergitas yang positif yang terbentuk di antara 3 pilar tersebut. Kemudian untuk peduli tetangga sendiri itu digalakkan di Sidoarjo sebagai salah satu perwujudan dari pemolisian masyarakat. Dalam hal ini adalah implementasi dari democratic policing sendiri, yang mana dari program tersebut itu memunculkan rasa kepedulian dari warga masyarakat di desa, warga masyarakat di wilayah-wilayah sampai kepada pelosok untuk senantiasa peduli kepada tetangganya, terutama di sini apabila ada pendatang baru di wilayah tersebut itu senantiasa untuk diketahui, minimal ditanya dari mana asalnya, pekerjaannya sebagai apa, intinya profil dasar dari orang tersebut. Sehingga dengan begitu akar-akar permasalahan yang menjadikan satu potensi itu bisa diredam sejak dini. Demikian. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Sedik Tatas. Kebetulan Sedik Tatas ini dari tentara TNI Angkatan Darat, dari Akmil. Nah, konteksnya di TNI Angkatan Darat itu ada namanya Babinsa ya. Nah, Babinsa ini salah satu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki untuk mendorong semacam implementasi democratic policing ini adalah mengetahui mengenai masalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, bisa dijelaskan ini Pak Tatas, gimana sih implementasi pada tingkat lapangan terkait dengan masalah perikanan, peternakan, dan pertanian ini yang dilakukan oleh Babinsa di TNI Angkatan Darat. Silahkan Pak Tatas. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertama, saya berbicara terkait Babinsa, terkait ketahanan pangan adalah suatu program dari pemerintah. Di sini diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan ketahanan pangan itu sampai menuju ke paling dasar, yaitu ke masyarakat secara langsung. Babinsa yang ada di lapangan yang saya ketahui itu mempunyai peran bersalaman langsung dengan masyarakat atau mengetahui kondisi tipologi tiap-tiap daerah di masing-masing tempat. Di situ ada, apabila ada suatu lahan yang kosong tanpa diolah, di situ adalah mempunyai memberikan informasi kepada pusat apabila itu bisa diolah, baik dengan tadi kerjasama dengan 3 pilar, dengan pemerintah dan lain-lain, tentang program ketahanan pangan ini bisa diimplementasikan sehingga program ini dapat berjalan. Tidak hanya berdiri sendiri sebagai Babinsa, tetapi 3 pilar itu berjalan bersama-sama, baik dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dari Babin Kaptibmas, dengan tujuan upaya apa? Selain perekonomian naik, tetapi ketahanan pangannya ada untuk dalam kondisi yang sangat darurat pun ataupun daerah di situ bisa menghasilkan sumber daya pangan sendiri. Jadi kita bisa kehidupan yang mandiri tanpa ketergantungan dari negara lain. Walaupun itu hanya singkong, jagung, dan lain-lain masih bisa kita optimalkan. Artinya kemandirian pangan ya? Iya, kita dorong ke sana ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan pengembangan mengenai kemampuan anggota. Kita kembali ke kepolisian lagi nih. Pak Ahdi nih, Sedik Ahdi dari kepolisian. Menurut Pak Ahdi nih, perlu nggak sih Babin Kamtibmas itu nggak hanya diajari bagaimana teknik pemeliharaan Kamtibmas, tetapi juga diajari mengenai semacam kesenian, kebudayaan, atau memang di struktur ekonomi yang dia passion dia di situ gitu, sehingga lebih memiliki jalan untuk mendekatkan Babin Kamtibmas ini dengan masyarakat. Jadi kita harus melakukan perubahan kurikulum untuk sebagai suatu terobosan ke depannya, sehingga Babin Kamtibmas itu tidak hanya berbicara tentang keamanan, tetapi juga bisa melakukan penanganan di akar-akar masalah. Gimana menurut Pak Ahdi? Terima kasih.
Pak Miftah dan Pak Atif. Menurut saya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, untuk fashion seorang Babin Katimas itu sangatlah perlu. Yang dikatakan adalah untuk bisa menyatu dengan masyarakat. Nah, dimana untuk model polisi ke depan itu, jadi seorang Babin Katimas itu bukan hanya berpacu kepada masalah keamanan, Kamtipmas dan segala macam, tapi harus bisa menyentuh kepada akar-akar permasalahan. Contoh, saya pernah berdinas di Papua. Jadi ada namanya program namanya Binmas Noken. Jadi Binmas Noken itu di mana satu orang Babin Katimas itu harus melekat langsung kepada satu honai, di mana satu honai itu terdapat 2 kepala keluarga. Jadi istilah sana adalah satu tungku 3 batu, di mana satu tungku batu adalah terdiri dari 2 keluarga, terdapat 2 agama, ada yang beragama Nasrani, Katolik maupun Islam. Untuk masalah kesenian dan lain sebagainya, seorang Babin Katimas ini haruslah bisa membuat suatu sumbangsih dalam artian adalah memberikan motivasi ataupun dorongan kepada dua keluarga ini. Jadi untuk di Papua sendiri juga setelah kami kurang lebih berdinas selama kurang lebih 8 tahun, jadi banyak seni-seni atau budaya yang tidak dapat kita ikuti. Nah, di mana banyak budaya-budaya yang dari suku, contoh suku Amungme segala macam, seharusnya polisi yang berdinas di Papua paling tidak harus lebih paham tentang akan etikat dan budaya. Terima kasih Pak Hadi, itu pengalamannya cukup kompleks dan bagus di Papua sana. Nah, kita coba menarik tema ini ke tingkat pimpinan. Nah, sebenarnya pada saat ini itu Babin Katimas itu banyak yang sudah mendapatkan penghargaan, ikut SIP, Sekolah Inspektur dan sebagainya secara penghargaan khusus dari Kapolri. Nah, kalau kita melihat penghargaan-penghargaan ini, justru mereka itu tidak melakukan tindakan kepolisian di bidang Harkantipmas, tetapi ada Babin Kantipmas yang mendirikan rumah, semacam bedah rumah, ada yang mendirikan sekolah, ada yang mendirikan UMKM dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan democratic policing menyentuh ekonomi sosial budaya ini sudah terlaksana, cuman belum dibakukan secara utuh. Di sisi yang lain, organisasi itu juga melihat bahwa ini dibutuhkan loh. Polisi yang baik itu ternyata dia menyentuh langsung masalah ekonomi sosial budayanya. Nah, menurut Sedik Gusti nih, selaku pimpinan nanti di masa depan, melihat konteks sekarang sudah diimplementasikan, tetapi belum dibakukan di kurikulum dan sebagainya, menurut Sedik Gusti ini gimana nih ke depannya sebagai seorang pimpinan seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi, menurut saya pribadi, jadi terkait dengan pelaksanaan democratic policing, apabila hal tersebut terjadi, jadi dalam hal sudah terjadi, karena memang kalau kita lihat Babin Kantipmas itu ada yang satu desa, 1 orang, ada dua orang, 1 desa, dua ulangi, ada 1 orang 2 desa, ada juga 1 orang 1 kelurahan, itu cukup besar. Di mana di potensi di masing-masing desa ataupun masing-masing kelurahan itu ada. Baik dari segi ekonomi, dari segi sosial budaya, apalagi di wilayah perkotaan kita lihat masyarakat itu sudah heterogen. Jadi secara tidak langsung seorang Babin Kantipmas itu sudah melaksanakan democratic policing. Namun mungkin kalau bisa ke depan kita bisa masukkan dalam kurikulum, bisa kita tetapkan democratic policing tidak hanya Polmas ataupun yang dulu sering kita gaung-gaungkan ada BKPM, ada FKPM, jadi forum komunikasi polisi dengan masyarakat, ada balainya juga, di mana itu hanya untuk mendata ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum, penegakan hukum terutama. Di mana sekarang Babin pun lebih ke tingkat dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan nantinya diharapkan untuk democratic policing bisa masuk ke dalam, ditetapkan oleh pimpinan kita, itu suatu tugas khusus. Karena itu tidak menyangkut sebagai kita hanya penegakan hukum ataupun pemeliharaan keamanan, tetapi juga
tugas pokok Polri yang tercantum dalam undang-undang itu semua dilaksanakan oleh Babin pada tingkat terendah terutama di Polsek. Mungkin demikian. Nah, demikianlah konteks kita, bincang-bincang kita terkait dengan leader branding kali ini. Kita mengangkat tema democratic policing yang saat ini sebenarnya sudah banyak dilaksanakan, sudah diimplementasikan, dan berbagai hal yang lain yang terlaksana baik di TNI maupun di Polri, tetapi dalam konteks ini masih belum menjadi sebuah kebijakan dari pimpinan, masih terbatas konsep, sehingga harus didorong untuk lebih terimplementasi dengan memberikan pengetahuan dan sebagainya, baik di tingkat pembentukan maupun sampai dengan tingkat akademisi di sekolah-sekolah kepolisian, termasuk di Sespim ini, sehingga democratic policing ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa mendorong profesionalisme Polri itu menjadi lebih bagus lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, demikian leader branding kali ini, semoga bisa memberikan beberapa pencerahan atau setidaknya membuka cakrawala bagi kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai Serdik Sespim Polri, membangun Polri menjadi yang lebih baik lagi sesuai dengan amanat dari Pak Kapolri, membangun Polri yang presisi. Demikian kegiatan leader branding kali ini. Terima kasih atas kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.